Pernahkah Anda mendengar cerita tentang orang yang mendadak kehilangan seluruh modalnya dalam waktu singkat hanya dari trading harian? Kisah seperti itu seringkali nyata, bukan sekedar menakut-nakuti. Masalah utamanya sebenarnya sederhana. Banyak orang mengira trading harian itu sama dengan main tebak-tebakan atau perjudian. Mereka melihat grafik harga bergerak naik kencang, lalu langsung membeli karena panik takut ketinggalan kereta. Begitu harga berbalik turun sedikit, mereka langsung keringat dingin, panik, lalu menjualnya dalam keadaan rugi. Kalau kalian masih trading dengan mengandalkan insting, emosi, atau sekedar ikut-ikutan tren tanpa arah seperti itu bukan trading namanya. Di dalam ekosistem pasar keuangan yang sangat dinamis, peluang untuk menghasilkan keuntungan harian itu selalu terbuka lebar setiap hari. Namun, pasar juga bisa menjadi tempat yang sangat kejam bagi mereka yang masuk tanpa persiapan dan tanpa kompas yang jelas. Di video singkat ini, kita tidak akan bicara teori membosankan yang bikin sakit kepala. Kita akan membongkar sebuah studi kasus nyata. Saya akan menunjukkan kepada Anda cara menyusun strategi trading harian yang benar, meminimalkan risiko, dan yang paling penting, membuat hasil keuntungan Anda tumbuh secara konsisten. Tonton video ini sampai habis dan mari kita bedah strateginya. Mari kita masuk ke langkah pertama yang menjadi pondasi utama. Kunci sukses trading harian yang seringkali dilewatkan oleh para pemula adalah cara memilih instrumen atau saham yang tepat. Tolong catat aturan emas ini di kepala kalian. Jangan pernah memantau atau membeli terlalu banyak instrumen dalam satu hari yang sama. Membuka terlalu banyak posisi hanya akan memecah fokus kamu dan merusak proses pengambilan keputusan. Cukup pilih maksimal 2-3 saham saja untuk masuk ke dalam radar pantauan utama sejak pagi hari. Bagaimana cara menyaringnya dari sekian banyak pilihan yang ada di pasar? Kalian wajib mencari dua karakter utama, yaitu likuiditas yang tinggi dan volatilitas yang dinamis. Likuiditas tinggi artinya instrumen atau saham tersebut sedang sangat ramai diperjualbelikan oleh banyak orang. Ada putaran modal raksasa yang terjadi di sana setiap detiknya. Mengapa ini penting? Supaya saat kamu ingin membeli, barangnya langsung tersedia. Dan yang paling krusial, saat kamu ingin menjual untuk mengamankan keuntungan, langsung ada antrean pembeli yang siap menampung barang kamu. Jangan sampai kamu membeli saham yang pergerakannya mati suri, lalu modalmu tersangkut berhari-hari di sana tanpa bisa dicairkan sama sekali. Gunakan waktu sebelum jam perdagangan dimulai untuk melihat kemana arah angin pasar sedang berhembus. Cari sektor atau industri apa yang sedang menjadi pusat perhatian atau mendapatkan sentimen positif hari ini. Tugas kita sebagai trader harian adalah berenang mengikuti ke arah mana air mengalir, bukan melawan arus tersebut. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu strategi eksekusi di medan tempur. Mari kita bedah sebuah studi kasus yang paling sering terjadi di pasar. Kita akan menggunakan salah satu strategi yang paling populer dan terbukti efektif untuk trader harian, yaitu strategi breakout. Di sini, kita akan mengombinasikan 3 elemen sederhana, garis batas atas dan bawah, indikator tren, serta volume transaksi. Mari kita bongkar alur eksekusinya. Langkah pertama, aturan masuk atau entry point. Jangan pernah terburu-buru melakukan pembelian di menit-menit awal saat pasar baru saja dibuka. Di momen awal itu, pasar biasanya sangat liar dan penuh kejutan, serta dipenuhi oleh emosi sesaat dari para pelaku pasar. Tunggu sampai polanya terbentuk dengan jelas. Dalam studi kasus kita kali ini, kita melihat harga sempat bertahan beberapa kali di area batas atas yang biasa disebut sebagai area resisten. Momen keemasan kita muncul saat harga berhasil menembus batas atas tersebut dengan kekuatan penuh. Konfirmasinya dilihat dari mana? Perhatikan grafik volume di bagian bawah chart. Ketika volume transaksi melonjak tinggi di atas rata-rata biasanya, itu adalah sinyal valid bahwa para pelaku pasar besar sedang mendorong harga untuk bergerak naik lebih tinggi lagi. Di sanalah kita membuka posisi beli. Langkah kedua adalah aturan keluar atau exit point. Ini adalah bagian di mana kedewasaan seseorang trader benar-benar diuji.
Sebelum kamu menekan tombol beli, kamu sudah harus tahu di mana kamu akan keluar, baik dalam kondisi untung maupun dalam kondisi rugi. Di dalam studi kasus ini, kita langsung memasang jaring pengaman atau stop loss tepat di bawah garis batas bawah terdekat. Fungsinya bertindak sebagai rem darurat. Jika ternyata prediksi kita meleset dan harga mendadak berbalik turun, sistem akan otomatis menjual posisi kita agar modal utama kita tidak mengalami kerusakan yang parah. Langkah ketiga adalah rasio keuntungan. Kita selalu menggunakan konsep risk to reward ratio yang sehat. Artinya, target keuntungan yang ingin kita capai harus jauh lebih besar daripada resiko kerugian yang siap kita tanggung. Dengan rumus matematika sederhana ini, meskipun dari beberapa kali trading, kamu mengalami beberapa kali kegagalan, akun tradingmu secara keseluruhan akan tetap membukukan pertumbuhan keuntungan bersih yang sangat sehat di akhir bulan. Karena kemenanganmu selalu menutupi kekalahanmu. Banyak orang salah kaprah dan berpikir bahwa trading yang sukses itu adalah tentang bagaimana menemukan sebuah indikator rahasia yang bisa menebak masa depan dengan tingkat akurasi 100%. Saya beritahu kamu satu kebenaran, indikator ajaib seperti itu tidak akan pernah ada di dunia nyata. Trading harian yang benar murni tentang bagaimana kamu mengelola risiko dan menjaga psikologi kepalamu tetap dingin di bawah tekanan pasar. Untuk melindungi modalmu dari kepunahan, kamu wajib menerapkan senjata pertahanan mutakhir yang disebut aturan manajemen risiko berbasis persentase kecil. Aturan ini menegaskan bahwa kamu tidak boleh meresikokan lebih dari sebagian kecil dari total modal tradingmu dalam satu kali transaksi tunggal. Mari kita buat ilustrasinya agar sangat mudah dicerna. Bayangkan total modal di dalam akunmu adalah sebuah benteng pertahanan yang kokoh. Jika kamu membatasi risiko kerugian maksimal hanya 1% saja per transaksi, maka jika skenario tradingmu gagal dan menyentuh titik pembatasan rugi, kamu hanya kehilangan satu keping bata saja dari benteng kamu. Dengan cara ini, kamu membutuhkan kekalahan beruntun sebanyak puluhan atau ratusan kali tanpa henti untuk membuat modalmu habis total. Dan secara logika, hampir tidak mungkin kamu kalah terus-menerus berturut-turut jika sudah memakai analisis teknikal yang benar. Aturan persentase ini adalah penyelamat hidup yang menjaga kamu tetap waras. Jika target profit harianmu sudah tercapai atau batas rugi sudah tersentuh, segera matikan layar monitormu. Selesai untuk hari itu. Jangan serakah dan jangan pernah mencoba membalas dendam kepada pasar. Kesimpulannya, menjadi trader harian yang sukses dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten bukan tentang seberapa sering kamu selalu benar. Ini tentang bagaimana kamu salah, kerugian yang kamu tanggung itu sangat minimal, dan saat prediksi kamu benar, keuntungan yang kamu bawa pulang itu sangat optimal. Kuncinya ada pada persiapan daftar pantauan yang matang, disiplin eksekusi seperti studi kasus yang kita bedah tadi, dan manajemen resiko yang ketat. Sekarang saya ingin tahu pengalaman Anda. Dari strategi yang kita bahas tadi, bagaimana yang paling menantang buat Anda? Apakah bagian menahan diri agar tidak serakah? Atau bagian disiplin melakukan pembatasan rugi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika video ini memberikan sudut pandang baru yang bermanfaat untuk perjalanan trading Anda, jangan ragu untuk klik tombol like, bagikan video ini ke rekan-rekan trading Anda, dan pastikan Anda menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan strategi praktis di video berikutnya. Tetap disiplin pada rencana Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya.